baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita sampai dengan jam 5.50 waktu Indonesia bagian Barat. Hari itu kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kepada Ustaz Dr. Solihin Hadir kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wal iman. Alhamdulillah alladzi khassa ba'da ibadihi bit ta'ati wa ba'dahum bil asyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. شهادة نحصل بها على الرحمة والغفران وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والفرقان اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على من أنزل عليه القرآن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده الذي تمسكوا بأشرف الأديان أما بعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ويقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين آمين يا رب العالمين. حضرة المكرمين والمكرمات, Bapak Ibu seluruh jamaah salat subuh secara ikhlas, hamba-hamba yang Allah rahmati, Allah ridhai, Allah berkahi, insyaallah Allah ampuni semua dosa-dosa kita, amin amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai karunia nikmat kepada kita. Di antaranya nikmat yang tiada terhingga, nikmat iman Islam, nikmat kita bisa segera memenuhi panggilan Allah di subuh yang penuh berkah ini, nikmat kita bisa melanjutkan amalan-amalan saleh kita. Semua itu adalah nikmat-nikmat yang kadang kita lupakan. Kita sering menganggap yang nikmat itu yang sifatnya fisik dan materinya, padahal nikmat yang jauh lebih berharga, yang lebih mulia adalah kadang-kadang nikmat yang sifatnya batin ya, keimanan, kesolehan, ngaji. Ini Masya Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa jaga keistiqomahan kita. Seperti tadi saya bacakan ayatnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita juga bersyukur karena kita selesai menunaikan ibadah yang sangat khusus, ibadah Ramadan. Kita bisa menyelesaikan dengan segala kekurangannya, segala kurang maksimalnya. Di antaranya disebutkan di dalam kitab ini Nasaih Diniyah adalah menggambarkan orang-orang soleh, hamba-hamba yang beriman, yang soleh, ketika mereka selesai menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan waqad wasafallahu malaikatahu wa anbiya'ahu wa ibadahul mu'minin bil a'malis salihah wal mulazamah laha wal musara'ah fiha ma'al khawfi
ishfaqi wal wajal. Jadi Allah gambarkan bagaimana hamba-hamba pilihannya, para kekasihnya, para malaikat, para nabi, orang-orang mukmin yang saleh. Mereka selalu bermulazamah, bersungguh-sungguh untuk melakukan amal saleh, wal musara'ah, dan bergegas. Jadi gambarannya itu mereka itu bersungguh-sungguh istiqamah di dalam kebaikan dan selalu fastabiqul khairat. Namun demikian dikatakan ma'al khaufi wal ishfaqi wal wajal. Tapi mereka di samping bersungguh-sungguh, di samping juga selalu terdepan untuk meraih kebaikan-kebaikan dan melakukan amal soleh, tapi disertai al-khauf. Ya, disertai rasa khauf. Rasa khauf itu rasa takut. Takut kalau Allah Subhanahu wa taala belum berkenan menerima amalnya. Di sini disebutkan wal khasyah. Wal khasyah ini juga diartikan takut. Apa bedanya khauf dengan khasyah? Digambarkan di sini bahwa al khasyah itu rasa takut yang berdasarkan pemahaman yang benar, berdasarkan ilmu. Jadi kalau ulama kemudian bertakwa, takut kepada Allah itu karena mereka berdasarkan kepada ilmunya. Makanya disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Disebutkan bahwa tidak ada sesuatu yang lebih diharapkan, sesuatu yang sangat mereka cari oleh orang-orang yang sudah melakukan ketaatan. Ketika mereka sudah selesai melakukan ketaatan, tidak ada yang lebih mereka harapkan kecuali agar amalnya diterima. Mereka bukan hanya sekedar yang penting sudah melakukan amal, yang penting sudah dipenuhi rukun dan syaratnya, tetapi lebih dari itu mereka sangat berharap supaya amal-amalnya itu bisa diterima. Bagaimana kita gambarkan teladan dari Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Ketika mereka selesai menunaikan suatu amal yang luar biasa, dua kekasih Allah ini, Allah perintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan meninggikan Baitullah. Dua hamba Allah yang sangat Allah cintai, menjalankan perintah Allah, meninggikan Baitullah. Tetapi mereka masih sangat khawatir kalau belum berkenan, Allah Subhanahu wa taala belum berkenan menerima. Makanya disebutkan di dalam ayat itu, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail telah meninggikan Baitullah, lalu mereka berdua berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana, wahai Rabb kami, taqabbal, terimalah, minna, dari kami, innaka, sesungguhnya engkau, as-sami', maha mendengar, al-alim, maha tahu. Jadi Masya Allah ya, kalau kita perhatikan dua hamba yang luar biasa, dua kekasih Allah ini, dua orang nabi yang melakukan amalan yang sangat mulia, yaitu menjalankan perintah Allah, meninggikan Baitullah, tapi mereka masih sangat berharap agar amalnya diterima. Disebutkan juga di dalam ayat lain, ketika dua putra Nabi Adam, dua-duanya memberikan
persembahan, berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu dikisahkan bagaimana Qabil dan Habil. Watlu alaihim naba abni Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Disebutkan bahwa ini dua putra Nabi Adam, dua-duanya berupaya untuk memberikan persembahan, berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi disebutkan di sini Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari satu dari mereka. Allah terima kurban si Habil, lalu Allah tolak atau tidak terima kurban si Qabil. Kenapa? Di sini disebutkan karena ternyata di situ yang diterima adalah karena dia berkurban karena berangkat dari rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam ayat ujungnya itu dikatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya akan menerima. Jadi kalau kita membaca ayat atau dalam bahasa Arab ada kata-kata innama, itu artinya adatu hasr. Itu kata dalam bahasa Arab itu kalimat yang untuk meringkas. Innama yataqabbalu itu artinya hanya. Innama yataqabbalullahu, sungguhnya Allah hanya akan menerima minal muttaqin, dari hamba-hamba yang bertakwa. Maka kalau kita perhatikan ini memang untuk bisa diterima sebuah amal itu ternyata tidak mudah. Makanya hamba-hamba yang soleh itu ketika sudah beramal itu mereka tidak hanya yang penting sudah selesai, sudah dipenuhi rukun dan syaratnya, sudah dia upayakan selesai. Nah, tetapi mereka lebih penting dari itu, setelah itu dia berdoa, Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna, ya Allah ya Rabb kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, ini di sini disebutkan ada 4 sifat orang-orang mukmin ya. Jadi si penulis kitab ini, pengarang kitab ini menyebutkan ada 4 orang-orang mukmin yang bersungguh-sungguh ya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau kutip dari surat Al-Mu'minun ayat dari ayat 47 sampai ayat 50, dari 57 sampai 61. Nah, ini saya baca dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina sungguhnya orang-orang hum mereka min khasyati rabbihim musyfiqun. Ini sifat yang pertama. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah, sifat yang pertama adalah mereka orang-orang yang musyfiqun. Musyfiqun itu rasa takut ya. Rasa takut ya, akan apa? Murka Allah, rasa takut akan azab Allah, rasa takut akan amal-amalnya tidak diterima. Innalladzina sungguhnya orang-orang hum mereka min khasyati rabbihim, dari rasa takut kepada Tuhannya, musyfiqun, mereka sangatnya. Jadi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu bersungguh-sungguh takut ya, artinya mereka bukan sekadar takut biasa. Makanya di sini disebutkan dengan kata-kata khasyah. Khasyah dalam bahasa Arab itu berbeda dengan kata-kata khauf. Kalau khauf itu juga diartikan takut. Tapi kalau khauf itu takut yang sifatnya tabi'i. Bawaan setiap orang pasti ada rasa takut, takut ini, takut itu, gelap dan sebagainya ya. Nah, tetapi ketika
takut itu berdasarkan keimanan, berdasarkan ilmu, berdasarkan kepada syariat. Jadi seperti seorang ulama semakin takut kepada Allah karena paham betul bagaimana tentang Islam, bagaimana tentang iman, bagaimana tentang hak-hak Allah, kewajiban dia kepada Allah. Nah, itu namanya khasyah. Makanya disebutkan dalam surat Al-Fatir itu dikatakan innama yakhsyallaha, sesungguhnya hanya yang paling takut kepada Allah min ibadihi, dari hamba-hambanya, al-ulama, adalah para ulama. Jadi para ulama itu rasa takutnya karena ilmunya paham ya. Makanya orang yang bertambah ilmunya itu harusnya tambah baik. Nah, orang yang bertambah ilmu berarti tambah khusyuk. Harusnya seperti itu idealnya. Itu tanda-tanda bahwa ilmunya bermanfaat. Makanya kata Rasulullah SAW, man istada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Orang yang Allah berikan tambahan ilmu, dalam artian terus dia belajar ilmu sampai banyak itu, tapi tidak semakin baik, maka tidak akan Allah tambah, melainkan semakin jauh dari Allah. Ini tandanya ilmunya tidak bermanfaat. Karena harusnya ilmu ini menjadikan orang itu menjadi khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini digambarkan hamba-hamba yang beriman, yang shadiq, yang jujur keimanannya, dikatakan mereka mempunyai sifat khasyah, rasa takut kepada Allah, karena paham, karena ngerti tentang Islam, karena paham ya, semakin ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang pertama. Yang kedua, walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Sifat yang kedua, orang-orang mukmin yang benar-benar jujur atau yang benar keimanannya adalah walladzina, dan orang-orang hum mereka bi ayati rabbihim, dengan ayat-ayat Tuhan mereka yu'minun, betul-betul beriman. Jadi imannya itu betul-betul mendalam, betul-betul yakin dengan ayat-ayat Allah. Baik ayat-ayat munzalah, di sini disebutkan bil ayatil munzalah, dengan ayat-ayat yang diturunkan. Maksudnya apa? Ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat-ayat Al-Qur'an, lalu dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui hadis, baik dijelaskan dengan lisannya, penjelasan kata-kata, maupun langsung dipraktekkan melalui perbuatannya, ataupun dipraktekkan oleh para sahabat, tetapi Rasulullah SAW setuju. Maka itu disebut dengan sunnah atau hadis. Nah, ini orang-orang yang beriman dan jujur keimanannya, bersungguh-sungguh, itu mereka adalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat yang diturunkan dan juga ayat-ayat kauniyah. Jadi ayat-ayat munzalah atau Qur'aniyah wal ayat kauniyah. Ada ayat Quran, ada ayat kaun. Ayat kaun itu berarti ya, fenomena alam ini, hal-hal yang kita lihat, yang kita saksikan dalam kehidupan ini, itu menjadikan dia semakin beriman kepada Allah, semakin mengesahkan Allah, semakin mentauhidkan Allah ya. Karena dia betul-betul meyakini dengan ayat-ayatnya. Jadi kalau kita perhatikan semua ayat-ayat Al-Qur'an pada intinya hanya satu ya. Intinya bagaimana supaya manusia ini betul-betul menjadikan Allah satu-satunya atau mentauhidkan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika wa ma arsalna," dan tidaklah kami mengutus seorang rasul min qablika, sebelum engkau. Jadi rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad, min rasulin, seorang rasul pun tidak saya utus, seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad,
illa nuhi, kecuali saya perintahkan, saya wahyukan, ilaihi, kepadanya. Apa perintahnya? Annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tiada Tuhan selain aku. Fa'buduni, maka perintahlah atau beribadahlah kalian kepadaku. Jadi inti dari setiap rasul, ya, inti dari misi setiap rasul, setiap nabi adalah bagaimana dia dengan Allah SWT betul-betul beriman dengan mentauhidkan. Sungguh-sungguh dia itu mentauhidkan Allah. Di sini digambarkan, dan orang-orang yang dengan ayat-ayat Allah itu beriman. Jadi, semua ayat-ayat Allah itu mengantarkannya menjadi betul-betul meyakini Allah lah satu-satunya, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Namanya tauhid uluhiyah. Satu-satunya yang dia memberikan rizki, yang memberikan manfaat, yang menghidupkan, yang mengatur, yang mematikan, semua itu namanya tauhid rububiyah. Dan satu-satunya yang mempunyai sifat khusus, walaupun kelihatannya sama namanya, sama sifatnya, tapi itu harus esa. Manusia bisa ngelihat, Allah ngelihat, tapi ngelihatnya Allah itu esa, hanya untuk Allah. Kalau dikatakan Allah itu mendengar, maha mendengar, orang juga bisa mendengar, maka itu esa untuk Allah. Mendengarnya Allah ya esa untuk Allah. Makanya disebut dengan tauhid asma wa sifat. Nama dan sifatnya itu harus betul-betul ditauhidkan. Nah, ini hamba-hamba yang beriman, yang benar keimanannya itu, diantara sifat yang kedua adalah orang-orang yang betul-betul beriman secara mendalam terhadap ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat al-munzalah Qur'aniyah, ayat-ayat yang diturunkan dari Allah SWT kepada para nabi, kemudian disampaikan kepada umatnya, maupun ayat kauniyah, ayat-ayat alam ini semua adalah juga menjadi dalil, ya, menjadi petunjuk yang mengantarnya semakin dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang ketiga, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Ini sebenarnya menguatkan sifat yang kedua. Walladzina, dan orang-orang, hum mereka, bi rabbihim kepada Tuhan mereka, la yusyrikun, tidak menyekutukan. Ini berarti yang dimaksud adalah hamba-hamba yang betul-betul ikhlas. Karena lawan dari musyrik adalah tauhid, ya. Tauhid itu artinya betul-betul mengikhlaskan kepada Allah. Makanya di dalam surat Al-Ikhlas itu ya isinya adalah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada ada kata-kata Al-Ikhlas di situ. Kalau surat-surat lain kan namanya Al-Kafirun karena ada kata-kata Al-Kafirun, Al-Falaq karena ada kata-kata Al-Falaq. Tapi surat Al-Ikhlas nggak ada kata-kata Al-Ikhlas, tapi maknanya maksudnya segitu. Yang dimaksud orang-orang yang betul-betul mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah, itu adalah orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan sesungguhnya, ya. Nah, di sini disebutkan bahwa walladzina, dan orang-orang, hum mereka, bi rabbihim kepada Tuhan mereka, la yusyrikun, tidak menyekutukan. Lawan tidak menyekutukan berarti betul-betul mentauhidkan Allah. Di dalam beribadah itu betul-betul murni karena Allah. Tidak ada unsur riya, tidak ada unsur keinginan-keinginan, interest-interest yang lain. Berarti itu ikhlas. Makanya ikhlas itu artinya betul-betul murni, mengikhlaskan ibadahnya hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan menerima, ya, hamba-hamba yang beramal tapi dia masih menyekutukan dengan yang lain. Man amila amalan asyraka fihi, man amila amalan asyraka fi ghairi
taraktuhu wa syirkahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang melakukan satu amal tapi masih menyekutukan orang lain atau sesuatu kepadaku, taraktuhu wa syirkahu, saya tolak, saya tidak mau dia dan syiriknya saya biarkan. Maksudnya Allah tidak akan menerima. Di sini disebutkan orang-orang beriman itu diantaranya sifatnya adalah betul-betul ikhlas. Ikhlas di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan. Menyekutukan itu artinya menyertakan selain Allah. Dan musyrik ini adalah dosa yang paling besar. Yang dikatakan inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Maksudnya dosanya sangat besar, dosa syirik. Kalau dosa-dosa yang lain ketika orang itu sudah bertobat, ya. Kalau dosa yang lain, ya kalau Allah SWT, kalau dia sudah minta ampun, ya Allah akan mengampuni. Ya. Tapi kalau dosa syirik, ya Allah SWT tidak akan mengampuni. Ya. Kecuali kalau mungkin dia sudah sebelum meninggal sudah bertobat. Dikatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha, sungguhnya Allah innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak akan mengampuni jika dia disekutukan, jika dia disyirikkan, atau dia ada orang yang berbuat sesuatu kepadanya atau beribadah kepadanya dengan syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sungguhnya Allah tidak akan memaafkan, mengampuni orang yang menyekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika, Allah akan mengampuni dosa-dosa, kesalahan-kesalahan selain syirik. Duna dzalika liman yasha, kepada yang Allah kehendaki. Artinya Allah sudah jelaskan di sini dalam ayat ini bahwa Allah sudah mengatakan kalau kalian berdosa, kalaupun berdosa jangan sampai dosa syirik. Karena kalau dosa syirik ini saya sudah katakan saya tidak akan memaafkan. Kalau dosa selain syirik, ya kalau saya mau saya maafkan. Innallaha la yaghfiru bihi innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah ini sifat yang keberapa? Sifat yang ketiga. Sifat orang-orang mukmin yang benar-benar keimanannya yang jujur adalah mereka betul-betul ikhlas, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, sifat yang keempat, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Sifat yang keempat, walladzina, dan orang-orang yu'tuna yuqaddimuna, orang-orang yang telah memberikan, mempersembahkan, melakukan atau apa saja yang mereka sudah lakukan. Maksudnya orang-orang yang telah melakukan amal soleh, mempersembahkan amal terbaiknya, infaknya, zakatnya, sholatnya, puasanya, hajinya. Jadi orang-orang yang sudah melakukan berbagai macam amal soleh. Walladzina yu'tuna ma atau, dan orang-orang yang telah mempersembahkan, memberikan apa-apa yang telah mereka persembahkan. Wa qulubuhum, tapi hati mereka wajilatun, ada rasa gundah, ada rasa takut. Annahum ila rabbihim raji'un, sesungguhnya mereka kepada Tuhan mereka akan kembali. Ini salah satu sifat orang mukmin yang jujur atau orang mukmin yang benar-benar keimanannya adalah sifat yang keempat. Mereka adalah orang-orang yang ketika sudah memberikan yang terbaik untuk Allah SWT, sudah melakukan puasa, sudah melakukan
haji, ya berbagai macam amal soleh, ya, sedekah, tapi mereka tidak merasa ayem, tidak merasa saya pasti sudah diterima amalnya, saya di sini paling rajin atau apa, enggak. Tapi justru semakin dia mempersembahkan yang terbaik untuk Allah, semakin ada rasa khawatir, takut kalau ibadahnya tidak layak untuk diterima, takut kalau Allah tidak mengampuni, takut kalau ini kalau itu dan seterusnya. Dan ini adalah salah satu sifat yang baik juga, walaupun ini juga harus diimbangi, ya. Kalau disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali itu kan ibadah ini ada 2 syaratnya, ada 3 rukunnya. Syaratnya adalah disebutkan yaitu supaya ibadah kita betul-betul diterima itu oleh Allah SWT, syaratnya harus apa? Yang pertama harus al-ikhlas. Syaratnya harus ikhlas. Jangan sampai kita beribadah kemudian menyertakan selain Allah atau ada niatan lain, ya. Maka itu namanya tidak ikhlas, ya. Maka kalau orang itu sudah memenuhi syarat yang pertama ikhlas, kemudian syarat yang kedua adalah al-ittiba atau al-mutaba'ah. Al-ittiba itu artinya mengikuti atau sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, atau dengan kata lain mungkin sesuai dengan sunnah, tidak melakukan bid'ah. Tapi bid'ah itu disebutkan yaitu melakukan sesuatu yang baru dalam agama yang tidak la aslalah, al-ikhtisas fid din, yaitu melakukan suatu amalan yang baru dalam agama la aslalaha, yang tidak ada dalilnya. Ya, kalau dalil disebutkan, ini dalil kita sepakati, dalil itu ada dari Al-Quran. Mungkin di Al-Quran di ayat tidak ada, tapi ada asalnya juga. Oh ternyata ada di hadis. Oh mungkin di hadis tidak ada, tapi ada di ijma, sepakat para ulama begini. Oh mungkin di ijma tidak ada, maka ada di qiyas. Yang sepakati oleh ahli sunnah wal jamaah itu bahwa dalil itu ada 4. Dalil yang mukhtalaf fi, ada dalil muttafaq alaih. Dalil yang disepakati oleh semua orang adalah dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau memang jelas-jelas ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ya sudah, nggak ada perselisihan. Kemudian ada juga yang dalil yang lain adalah ijma. Ijma itu kesepakatan, konsensus para ulama, orang-orang mukmin akan suatu hal. Nah itu juga menjadi dalil. Kemudian ada lagi namanya qiyas. Qiyas itu menganalogikan satu hukum kepada hukum yang lain karena ada persamaan ilat, ada persamaan alasan, sehingga itu juga dalil. Makanya kalau kita mengatakan sesuatu itu apakah bid'ah atau tidak, itu tidak cukup hanya kalau nggak pernah dilakukan Nabi, nggak pernah dicontohkan Nabi berarti bid'ah, tidak. Karena bid'ah itu al-ihtisas fid din la aslalah. Jadi sesuatu yang baru dalam urusan agama yang tidak ada dalilnya. Dalil tadi, ya, yang tidak ada dalilnya, bukan yang tidak ada contohnya, tapi tidak ada dalilnya. Kalau kita kembali ke situ berarti ya tidak mudah ternyata, artinya lebih fleksibel, lebih luas. Bukan sekedar kalau nggak ada jelas-jelas dicontohkan, nggak ada nasnya berarti itu bid'ah, enggak. Nah, dalilnya itu bisa juga dari nas Quran atau dari hadis atau dari ijma atau dari qiyas. Kemudian para ahli usul juga menyebutkan dalil-dalil yang lain. Tapi dalil-dalil yang lain ini termasuk banyak yang tidak sepakat. Ada al-istihsan, dianggap baik. Ada al-maslahah al-murasalah.
itu kemaslahatan umum. Ada namanya syar'u man qablana, syariat orang-orang sebelum kita. Ada al-'adatu muhakkamah. Jadi itu dalil-dalil seperti itu disebutkan oleh para ulama, tapi itu banyak yang tidak setuju. Tapi kalau 4 dalil ini itu hampir semua. Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Sehingga kalau kita katakan bahwa sesuatu yang bid'ah itu adalah sesuatu yang baru dalam agama yang tidak ada dalilnya, bukan tidak ada contohnya, tapi tidak ada dalilnya. Baik, jadi intinya bahwa di sini orang-orang yang beriman ketika mereka itu sudah melakukan amalan itu, mereka bersungguh-sungguh untuk bisa memenuhi amalannya, tapi dia merasa ada takut. Tadi syarat yang pertama ikhlas, yang kedua al-mutaba'ah. Imam Ghazali menyebutkan bahwa juga ditambah ya, untuk supaya ibadah itu sempurna, syaratnya ada 2, rukunnya ada 3. Apa rukun yang pertama disebut dengan al-mahabbah. Ini sebenarnya bukan hanya Imam Ghazali saja. Kalau Imam Ghazali hanya menggambarkan ini, bahwa antara cinta, al-mahabbah, war-raja, wal-khauf ini digambarkan seperti seekor burung. Cintanya adalah digambarkan seperti kepalanya, khauf dan roja adalah 2 sayapnya. Nah, tapi sebetulnya dalam kitab-kitab akidah, dalam kitab-kitab sunnah juga disebutkan bahwa memang seorang beribadah itu di samping dipenuhi 2 syarat tadi harus dilengkapi dengan 3 rukun. Apa 3 rukun itu? Yang pertama ada al-mahabbah, rasa cinta. Cinta ketika orang melakukan ibadah itu memang berdasarkan kepada cinta. Tapi cinta doang juga disebutkan sebagai orang yang zindiq. Disebutkan oleh para ulama, man abadallah hubban lahu wahdah fahuwa zindiq. Orang yang beribadah hanya semata-mata cinta kepada Allah, nggak ada rasa takut kalau nanti disiksa dengan neraka. Padahal Allah juga ngancam dengan ayat-ayatnya, hadis-hadisnya bahwa orang begini akan Allah ancam dengan neraka. Atau tidak ada roja, harapan Allah akan berikan surga, pahala yang berlipat ganda, kenikmatan nanti di surga. Nggak ada harapan itu, maka disebutkan orang zindiq. Yang ini dinisbatkan kepada, sebenarnya ini kita apakah benar ini dinisbatkan kepada seorang wali wanita namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Ya, ini kita harus teliti apa benar seperti itu. Seorang wali Allah Rabi'ah al-Adawiyah yang dikatakan bahwa kalau saya beribadah karena takut kepada Allah, karena takut disiksa, takut dimasukkan neraka, maka jangan kasih aku siksalah aku. Kalau saya beribadah karena mengharap surga, maka jangan saya kasih surga. Tapi saya beribadah semata-mata karena cinta. Nah, ini disebutkan orang yang zindiq. Nah, harusnya bagaimana? Di samping ada rasa cinta juga ada rasa khauf tadi, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut ibadahnya belum layak, takut nanti Allah enggak memaafkan, takut nanti Allah masih murka. Nah, itu namanya khauf, rasa khauf. Nah, tapi kalau sangat dominan seperti di sini, umpamanya di sini, tentu yang dimaksud adalah tidak berarti berlebihan ya. Karena harusnya juga harus diimbangi dengan harapan atau disebut dengan roja. Roja itu harapan akan ampunan Allah. Walaupun dia itu banyak salah, banyak khilaf, amalnya kurang maksimal, tapi dia masih ada harapan bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Insya Allah dengan segala kekurangannya Allah memaafkan, Allah mau menerima. Nah, jadi disebutkan harus seimbang. Kalau ibadah hanya semata-mata cinta, namanya orang zindiq. Tapi sebaliknya, orang yang beribadah karena semata-mata takut, saya kalau enggak sholat nanti saya dosa, saya disiksa, kalau enggak puasa saya disiksa, Allah murka, saya masukkan neraka. Yang dipikir yang hal-hal negatif saja, itu juga tidak bagus. Itu disebut dengan orang haruri.
Disebutkan oleh para ahli ilmu dalam kitab-kitab akidah itu, man abadallah khaufan minhu wahda fahuwa haruri. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena takut kepadanya, fahuwa haruri. Haruri tadi orang yang beribadah tapi motivasinya karena takut kepada Allah. Jadi menjadikan ibadah ini satu beban. Kalau enggak nanti saya dosa, saya ini dan padahal harusnya ya jangan semata-mata itu, harus disertai dengan rasa cinta dan harapan. Ada yang menyebutkan bahwa orang yang beribadah itu karena takut kepada Allah itu digambarkan seperti ibadahnya seorang hamba atau seorang budak. Kenapa seorang budak itu beribadah itu motivasinya karena takut sama tuannya. Kalau nanti saya nggak melakukan ini, nanti tuan saya marah, diomelin ini. Kalau nggak disuruh-suruh ya, dia tidak melakukan, atau dia semata-mata kalau lagi ada majikannya, takut majikannya murka, marah, baru dia melakukan. Maka seperti itu. Tapi juga tidak boleh hanya sangat dominan rasa takutnya, harus juga ada roja. Roja itu harapan, optimisme. Nah, tetapi kalau rojak terus yang dominan, akhirnya dia orang meremehkan. Nah, kayak gini masih lumayan saya masuk beribadah, Allah kan Maha Pengampun. Akhirnya dia melakukan kesalahan juga, merasa optimis, Allah Maha Pengampun ya. Ibadahnya salah-salah jadi optimis, Allah Maha menerima kan. Nah, orang seperti ini disebut orang murji'ah. Man abadallaha roja'an minhu wahda fahuwa murji'i. Orang-orang yang beribadah kepada Allah semata-mata karena harapan, maka itu orang murji'ah. Jadi orang yang beribadah semata-mata karena cinta disebut orang zindiq. Orang yang beribadah karena Allah semata-mata karena takut disebut orang haruri. Orang yang beribadah semata-mata karena berharap akan rahmat Allah, tidak ada cinta, tidak ada khauf, itu adalah orang murji'ah. Nah, yang lengkap ya lima-limanya adalah orang mukmin tadi. Syaratnya dipenuhi, yaitu ikhlas dan ittiba. Kemudian rukun yang 3 dipenuhi, cinta, khauf dan roja. Makanya disebutkan man abadallah hubban lahu wa khaufan minhu wa raja'an bisawabihi fahuwa mu'min. Orang yang beribadah kepada Allah dengan dipenuhi syarat rukunnya, lalu ada rasa cinta di dalamnya, ada rasa takut juga dan harapan akan rahmat Allah, itulah orang mukmin. Nah, ini disebutkan bahwa orang-orang yang sudah melakukan ibadah-ibadah itu ternyata hati mereka masih ada rasa takut, ada rasa takut. Kenapa takut? Annahum ila rabbihim rajiun. Karena memang hakikatnya apa? Suatu ibadah diterima atau tidak itu kan yang tahu Allah. Kalau secara fikih bisa kita katakan sah atau batal. Karena kalau secara fikih itu ibadah yang sudah dipenuhi syarat rukunnya itu berarti sah. Kalau nggak dipenuhi syarat rukunnya berarti batal. Tapi pertanyaannya, apakah setiap yang sah mesti diterima? Nah, itu beda lagi. Karena yang menerima itu hakikatnya hanya yang tahu hanya Allah. Makanya di sini disebutkan bahwa hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang betul-betul imannya itu benar itu, ketika mereka sudah beribadah, walladzina yutuna ma atau, mereka sudah memberikan yang terbaik, tapi wa qulubuhum wajilah, hati mereka takut. Annahum ila rabbihim rajiun, bahwa mereka semua akan kembali kepada Allah. Enggak tahu bagaimana hasilnya, tapi nanti akan dikasih tahu ketika kita sudah kembali kepada Allah. Semua amal-amal kita akan dikasih tahu. Oh, ini amal baik, ini diterima, ini tidak, dan seterusnya. Nah, kan? Nah, kesimpulan dari orang-orang tadi yang mempunyai sifat 4 tadi, ya, maka di sini disebutkan dalam ayat terakhirnya, ulaika, mereka adalah orang-orang yusari'una, yang bergegas, yang bercepat-cepat, berlomba-lomba fil khairat, untuk meraih kebaikan-kebaikan. Wahum laha sabiqun, dan mereka semua adalah orang-orang yang bisa meraih atau mendapatkan semua kebaikan-kebaikan itu. Jadi ini yang disampaikan dalam kajian pagi ini
dalam kitab Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang mau menambahkan atau menyampaikan sesuatu, falyatafaddal mashkuran. Baik, semoga atas ilmunya. Masih ada waktu untuk beberapa pertanyaan atau diskusi. Kami persilahkan pada jemaah semuanya. Atau menambahkan silakan kalau ada. Kita masih ada beberapa waktu untuk bisa berlangsung kembali. Ibu mungkin ada pertanyaan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di zaman sekarang ini mungkin nggak ada ijma untuk suatu hal, barangkali ada isu-isu yang baru oleh para ulama. Dan bagaimana terbentuknya ijma? Apakah ada mufakat begitu, ada pertemuan atau ada pendapat kemudian tidak ada yang menyanggah begitu? Sudah jangan kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disebutkan oleh para ahli fikih bahwa ijma itu ada ijma ittifaqi, ada ijma sukuti. Ijma ittifaqi itu memang ada satu konsensus, ada satu proses yang memang semua orang sudah melakukan suatu upaya, umpamanya meneliti suatu masalah, mencari dalil-dalilnya, kemudian disebutkan kesimpulan hukumnya, lalu mereka bersepakat. Jadi memang ijma kalau disebutkan itu ijma'ul muslimin, ijma'nya umat Islam. Tetapi yang dimaksud di sini adalah umat Islam yang memang tentu saja punya kapasitas untuk menentukan suatu hukum. Ya kalau sekarang ini dalam dunia modern ini sudah terbentuk lembaga-lembaga ya. Ada lembaga fatwa, di situ menghimpun para ulama dalam bidang-bidang ahlinya sesuai dengan kafaahnya, ya kan. Kalau di Indonesia ada MUI ya. Kalau orang-orang NU itu ada namanya Bahsul Masail. Nah, bisa diuji sebentar Ustaz? iya boleh. Nah ini contoh kasus adalah urusan Muhammadiyah untuk Rokok. bulan itu Hah? judul hilal gitu. Oh iya, iya. Itu kan istihad ya. Iya. Apakah itu sudah dianggap ijma atau bagaimana? Iya. Iya, jadi ijma ini kalau secara mutlak nggak akan bisa. Makanya tadi ada ijma ittifaqi, yaitu ijma ittifaqi itu adalah konsensus dari sekian banyak yang mempunyai latar belakang kafah yang cukup. Kalau di Muhammadiyah ada tim Bahsul Masail, tim tarjih ya, majelis tarjih. Kalau di Muhammadiyah ada tim Bahsul Masail. Di lembaga-lembaga lain ada lembaga syariah tertentu, ada majelis syuro, kemudian ada kalau di tingkat besar itu ada, kalau di negara-negara tertentu ada namanya majelis fatwa wal bukhus. Jadi orang-orang yang mempunyai kapasitas untuk berfatwa setelah bahas. Tetapi fatwa itu memang akhirnya ketika dikeluarkan itu, walaupun itu bisa menjadi ketetapan hukum, tapi ya tetap saja kita tidak bisa memastikan kamu harus ikut ini, karena ini sifatnya adalah ijtihadi. Ya. Kemudian ada ijma lagi namanya ijma sukuti. Tadi yang Bapak tanya, ijma sukuti itu ketika ada satu kesimpulan satu hukum tertentu, fatwa tertentu, kemudian ulama yang lain kemudian sudah diam, berarti itu sudah dianggap setuju, karena as-sukut alamatul ittifaq, bahwa diam itu adalah tanda setuju. Tapi memang dari zaman ke zaman, dari zaman awal, mungkin dari zaman sahabat, tabi'in sampai sekarang pun tidak ada istilah yang semua perkara itu kemudian disepakati oleh semua. Tetap akan ada namanya ikhtilaf, akan terjadi pasti dari satu dua orang ada yang berbeda pendapat. Namanya apa? Dalam satu perkara apa saja? Dalam satu perkara itu kalau diharapkan semua sepakat tidak ada. Tapi ketika sudah dalam satu majelis
atau satu lembaga yang kita sudah sepakati itu adalah merepresentasikan sekian banyak orang yang punya kapasitas, maka kita boleh ambil kesimpulannya. Makanya kalau di Muhammadiyah memfatwakan bahwa hilal ini tanggal sekian, kemudian di NU tanggal sekian, beda hari namanya, kemudian pemerintah tanggal sekian. Secara umum kita boleh ikut Muhammadiyah, kita boleh ikut NU, karena itu hasil dari ijma, dalam artian konsensus. Tetapi nanti kita pilih, ya kan, mana yang lebih kuat atau mana yang menurut kita lebih pas, ya. Muhammadiyah memfatwakan ini hari ini, kemudian NU hari ini, kemudian pemerintah, ya, dengan otoritasnya memilih yang mana, ya itu sebetulnya hal-hal seperti itu. Tapi itu bisa menjadi dalil. Artinya kita mengambil dalil itu dibenarkan. Artinya boleh kita, ya udah saya mau lebaran sekarang aja. Ada toh ini fatwanya, ya, yang berdasarkan itu. Jadi memang di zaman yang sekarang ini memang tidak kayak dulu. Kalau di zaman dulu itu masih mudah, masih sangat bersahaja. Orang-orang yang punya kapasitas itu punya power yang luar biasa. Pokoknya zaman Imam Madhab, Imam Syafi'i, ketika beliau yang sudah memberikan fatwa, sudah orang semuanya karena kapasitas ilmunya beliau yang paling tinggi. Tapi di zaman sekarang ini orang nggak punya, ada orang yang punya kapasitas seperti itu, Jo. Udah hafal Quran, hafal hadis, tahu mantik, balaghah, apa berbagai itu sekarang nggak ada. Makanya sekarang itu apa? Dihimpunlah mereka dengan keahlian yang masing-masing. Ini bidang fikih, ini bidang tafsir, ini bidang tauhid akidah. Nah, kemudian mereka bersatu. Nah, jadi kalau ditanyakan apa masih ada, ya tentu selalu akan ada. Tapi sebetulnya fatwa-fatwa yang sekarang ada itu hampir-hampir belum ada fatwa baru. Sebetulnya itu hanya semua merujuk kepada fatwa-fatwa yang sudah ada. Dan karena yang dirujuk itu kadang-kadang satu madhab dengan yang lain juga sudah beda, akhirnya kesimpulannya suka ada ikhtilaf. Tapi secara umum bahwa baik ijma' ittifaqi ataupun ijma' sukuti itu ya akan selalu ada, dan itu memang menjadi dalil yang sudah disepakati walaupun tidak semua sepakat. Jadi 4 dalil ini, Quran, Sunnah, ijma', qiyas, itu memang menurut ahli usul itu sudah dikatakan sebagai dalil. Nah itu ya Pak Haji, ya, terima kasih. Cukup atau ada lagi? Terima kasih. Saya ingin menyampaikan bahwa kita terpaksa motivasinya itu karena ada 3 tadi. Karena kita cinta, kita takut, karena kita berharap. Ini menarik sekali menurut saya, dan kehidupan sekarang ini seharusnya dengan takwa yang seperti itu, kondisi kehidupan bermasyarakat kita akan makin baik, dan kondisi beragama kita, kehidupan ini akan berjalan dengan baik, tidak ada pelanggaran-pelanggaran, perbuatan-perbuatan tercela atau pidana yang kita lakukan dalam kehidupan beragama. Namun fenomena yang terjadi justru sekarang ini kita melihat bahwasanya orang-orang yang tidak beragama, yang mengaku ateis di negara-negara maju itu, negara-negara yang sekarang kita lihat makmur ekonominya, justru mereka tidak mengakui agama, bahkan menyatakan dengan terang mereka ateis, tidak mengakui adanya Tuhan, tapi justru kehidupan mereka lebih baik dalam artian dari sisi kehidupan bermasyarakatnya itu, bernegaranya itu lebih hebat mereka. Tidak ada yang melakukan perbuatan kriminal, kejahatan juga makin kecil, kemudian juga ya korupsi juga tidak ada juga, kemudian juga ya mereka mungkin sejahtera. Tapi justru kita yang mengatakan kita beragama, Muslim, kemudian mafia dengan Tuhan, tapi justru tingkat kriminalitas, kejahatan, kemudian perbuatan orang-orang jahat
contohnya kita lihat di Belanda itu ya yang namanya penjara kosong, nggak ada orang-orang, berarti menunjukkan bahwasannya orang yang melakukan kriminalitas itu rendah. Justru orang-orang yang beramal membuat yayasan-yayasan beramal untuk orang-orang yang lebih tidak mampu itu makin kuat. Ya. Nah, fenomena yang terjadi antara kehidupan yang beragama mengakui Tuhan dengan yang tidak beragama tidak mengakui Tuhan justru berbanding. Mohon penjelasan dari Pak Ustaz fenomena yang terjadi sekarang ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ada satu ungkapan yang terkenal ya, kalau nggak salah dari Syekh Syidrito atau siapa, yang beliau mengatakan bahwa saya pergi ke negara-negara non-Muslim, tapi saya di situ mendapatkan Islam. Saya pergi ke negara-negara Muslim, justru di situ saya tidak mendapatkan Islam. Nah, ini mungkin satu sindiran juga ya kepada kita. Jadi kita ini masih tantaran kepada konsep. Konsep-konsep kita itu bagus sekali. Konsep tentang muraqabatullah ya. Allah selalu mengawasi dimanapun kapan saja. Konsep kita adalah bagaimana kita menganggap bahwa setiap ibadah ini ya semuanya itu akan Allah nilai, akan Allah balas ya kan. Nah, tapi itu memang masih tataran kepada konsep-konsep. Sedangkan mungkin di negara-negara maju, negara-negara tertentu sudah diterapkan. Cuman memang motivasinya beda. Kalau di negara-negara Muslim ini alangkah lebih baiknya ya, di samping dia punya konsep secara akidah itu sudah bagus banget ya, ditambah lagi dengan kontrol yang bagus ya. Nah, CCTV dan sebagainya itu akan lebih bagus ya. Ya, jadi yang saya pahami di negara Islam ini kalau dia orang baik memang betul-betul berangkat dari kesadaran keimanannya gitu. Dan itu yang memang masih minim gitu. Ya, kalau kita lihat memang seperti itu kesadaran. Konsepnya luar biasa. Konsep disiplin sudah diajarkan dalam sholat. Sholat itu satu syariat yang mengajarkan kita supaya disiplin, supaya bersih, supaya kebersamaan, supaya tawadhu, ya kan, luar biasa. Kita bagaimana diajarkan untuk sujud, meletakkan kepala yang bagian paling mulia di tanah ya kan, di lantai. Kita dilatih waktu jam sekian harus bangun sholat. Sebelum waktunya datang walaupun tinggal kurang semenit nggak boleh. Itu kan dilatih sebenarnya untuk disiplin. Ketika sholat kita diajarkan untuk bersih, bersama, berjamaah. Kita salam kanan kiri, itu konsep-konsep yang luar biasa. Tapi memang ya dalam tataran praktek ya belum semua mengamalkan. Jadi tapi kalau sudah melakukan itu memang motivasinya benar-benar karena iman, ya, karena baik, karena memang kondisinya masih seperti itu. Beda kalau di negara barat itu kenapa harus disiplin? Karena memang betul-betul teratur gitu. Orang melanggar itu ya langsung di situ ditindak, atau kalau nggak ditindak itu ada sanksinya, dan sanksinya itu materi. Mereka untuk hal-hal namanya orang melanggar, yaitu nanti langsung konsekuensinya dia didenda. Ya kita sebetulnya akan lebih bagus nih kalau negara kita ini umpamanya menerapkan sistem bernegara yang kedisiplinannya seperti di barat gitu. Tapi sebetulnya di barat itu juga semu karena mereka tidak berangkat dari keimanan. Ya kalau dikatakan bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang melakukan korupsi lebih banyak di negara Islam, ya sebetulnya enggak juga, harus diteliti juga. Termasuk di Indonesia itu, kalau di Indonesia itu koruptor-koruptor besar itu ternyata orang non-Muslim, ya kan? Artinya ada juga pengaruh keagamanya kepada perilakunya. Jadi korupsi besar yang dilakukan itu kebanyakan orang-orang ada. Kalau umpamanya kejahatan kriminalitas, pembunuhan itu juga ternyata banyak dilakukan oleh orang non-Muslim. Di negara-negara tertentu memang disebutkan negara paling banyak pembunuhan, negara Islam nggak ada. Negara yang paling banyak melakukan prostitusi bukan di negara Islam. Negara yang paling
Ya, jadi kalau kriminal-kriminal itu sebetulnya cuman karena kita ini sudah mendeklar, kita sudah punya konsep yang bagus sekali, akhirnya kita merasa bahwa kita ini memang masih jauh. Tapi bagaimanapun ini satu otokritik untuk kita umat Islam. Umat Islam ini baru bagus dalam tataran konsep. Prakteknya kadang masih, kalau masalah kebersihan, kedisiplinan itu memang kalah dengan negara-negara maju. Tapi konsep bagaimana beragama, ya tentu saja ya ini sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Allah kasih karunia kepada umat Islam, khususnya di Indonesia mayoritas Muslim. Menjadi Muslim itu tidak ternilai ya, karena mereka targetnya target dunia. Selesai meninggal mereka sudah selesai. Kalau kita punya harapan, kita dengan segala kekurangannya banyak hal, tapi kita punya harapan yang jauh lebih besar ya. Digambarkan seperti itu, orang-orang beriman itu ya nanti di akhiratnya, setelah mati Allah Subhanahu wa taala akan ada harapan, Allah Subhanahu wa taala rahmati akan masukkan ke dalam surga. Tapi kalau tadi disebutkan orang-orang ateisnya ya sudah selesai urusannya, waktu di dunia saja ya kan. Nah itulah umat zaman sekarang ini ya seperti itu. Kalaupun mereka itu begitu dosa, begitu banyak menentang pada itu, ya tetap saja. Di antaranya disebutkan, ya, saya membaca tafsir tentang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali dari rahmat, menjadi rahmat untuk alam ini. Bahwa rahmat yang Allah berikan melalui Islam ini kepada orang muslim dan kepada orang non muslim. Kepada orang muslim itu diberikan di dunia dan di akhirat. Tapi kepada orang non muslim itu diberikan hanya di dunia. Apa disebutkan? Bitajilil adab, itu dengan ditundanya azab. Jadi rahmat Allah melalui Islam ini diantaranya yang untuk orang non muslim itu dengan ditundanya azab. Jadi mereka walaupun begitu bencinya kepada Islam, membakar Quran apa begini, tetap saja. Beda kalau umat-umat terdahulu mungkin balikan bumi atau apa, tapi kalau sekarang enggak. Di antaranya itu bagian dari rahmat Allah yang disampaikan melalui risalah Nabi Muhammad. Jadi mereka akan ditunda azabnya. Tapi nanti dari rahmat Allah itu yang diberikan di dunia dan di akhirat hanya kepada orang mukmin, kepada orang kafir hanya diberikan di dunia. Makanya kita jangan terapa juga ya, tertipu dengan kehebatan mereka yang sifatnya di dunia. Kalau kita umat Islam itu kan targetnya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi kalau mereka hanya di dunia saja. Tapi ini bagus sekali, ini pengamatan dan otokritik untuk kita. Ya saatnya kita memang umat Islam kita harus mengakui juga masih bagus di dalam tataran konsep, ayat-ayatnya, hadisnya, teladannya, semua itu luar biasa. Nah tapi sekarang ada masa di mana kita ini memang tertinggal. Tapi dulu sebetulnya ada pernah juga ketika jayanya Islam di awal-awal Islam itu pernah juga mereka orang-orang Barat itu juga belajar dari kita. Budayanya itu jauh tinggi umat Islam. Tapi ada masanya sekarang ini ya masa dimana justru konsepnya itu ada di kita, tapi prakteknya diambil sama orang lain. Lebih bersih, lebih disiplin, tadi lebih tertib dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan diskusinya hari ini. Sebelum kita tutup, saya ingatkan kembali kepada jemaah semuanya, dan hari Sabtu disediakan makan kecil di samping kiri atau samping kanan Bapak Ibu itu di belakang. Itu silakan dinikmati setelah kajian selesai. Jadi jangan pulang dulu nggak apa-apa. Karena selama ini beberapa ini lupa diingatkan karena masih ada tersisa. Demikian, semoga kita bisa mengambil hikmah dan bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan pagi ini. Amin. Tidak ada hanya konsep, tapi kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan istighfar dan doa penutup majelis. Kita berdoa majelis dan berdoa majelis. Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.